Indonesia dikenal dunia kaya akan keindahan alamnya. Salah satu keindahan itu berada di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Geologi di kawasan Natuna yang merupakan salah satu geopark nasional merupakan salah satu potensi yang mendatangkan wisatawan. Memiliki situs warisan geologi dan bentang alam yang amat istimewa, Natuna telah ditetapkan menjadi geopark nasional. Susunan bebatuan besar berusia hingga ratusan juta tahun terbentang dari ujung utara hingga ujung selatan dari Pulau Bunguran, Pulau Senua, Pulau Akar, dan Pulau Setanau. Setiap lokasi geopark memiliki keunikan dan kecantikannya masing-masing yang dapat memukau setiap sudut mata memandang. Dengan ditetapkannya Natuna sebagai kawasan geopark nasional, tentunya akan semakin memantapkan posisi Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi wisata. Bicara masalah wisata ini memang Bapak Presiden memahami bahwa untuk menjaga NKRI, khususnya daerah perbatasan Natuna ini khususnya, nah itu tidak bisa dilihat dari kacamata pertahanan saja. Makanya beliau mengemasnya dalam bentuk wisata dan perikanan. Dan Natuna ini juga yang harus kami kejar ke depan itu geopark itu. Sekarang ini kan sudah ditetapkan oleh Indonesia sebagai geopark bagian daripada Indonesia. Tapi beberapa tahun ke depan kita targetkan 2023 akhir atau 24 awal karena prosesnya ada ke Kemenlu dan semuanya. Nah itu masuk ke UNESCO. Nah ini kita ingin agar ini cepat selesai dan ini juga menjadi magnet daya tarik untuk wisata Natuna. Terdapat 8 lokasi di 5 pulau itu yang ditetapkan sebagai Taman Bumi atau Geopark, yaitu Tanjung Senubing, Taman Batu Alif, Gua dan Pantai Bamak, Tanjung Datuk, Batu Kasah, Pulau Akar, Pulau Setanau, dan Gunung Ranai. Tidak cukup waktu sehari untuk menyusuri seluruh situs Geopark Natuna karena lokasinya yang terbesar di sebelah barat gugusan pulau itu. Lokasi yang relatif paling dekat dengan pusat kota dan wajib dikunjungi wisatawan yang datang ke Natuna adalah Tanjung Senubing dan Batu Kasah. Tanjung Senubing, kawasan yang dikenal dengan nama Batu Sindu, hanya berjarak sekitar 4 km dari pusat kota Ranai di kaki Gunung Ranai, Kecamatan Bunguran Timur. Untuk mencapainya, pelancong harus menaiki bukit terlebih dahulu dari tepi jalan besar. Dan ini masih bisa dijangkau menggunakan kendaraan roda 4 dan 2. Belum ada gerbang wisata yang memadai di sana, hanya jalan setapak yang terbuka di antara pepohonan tinggi. Saat memasuki jalur itu, sungguhan pemandangan indah tiada tara. Di setiap sudut, terdapat banyak batu besar dengan bentuk dan keunikannya masing-masing. Batunya besar, yang paling besar mungkin tingginya bisa mencapai lebih dari 5 meter dan terukir guratan-guratan yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu geosite Tanjung Senubing. Ini merupakan salah satu bagian dari Geopark Natuna. Keindahannya luar biasa. Bebatuan di kompleks ini membentuk morfologi unik yang dikenal dengan tor granit. Dalam satu batu terdapat gradasi warna putih, abu-abu, hitam, hingga merah kecoklatan.
Beberapa di antaranya ditumbuhi rumput dengan pohon hijau dan bunga merah di sekelilingnya menciptakan pemandangan yang tiada tara. Bentuknya pun bermacam-macam. Ada yang seperti batok kura-kura yang landai, kepala ikan hiu, belimbing, kapal terbalik, dan berbagai macam lainnya. Pemandangan seperti ini akan memanjakan pelancong dari ujung bukit hingga ke bawah. Dan dari sini juga pelancong bisa melihat Pulau Senua berpasir putih yang juga menjadi bagian dari Geopark Natuna. Meski belum ada tempat duduk untuk menikmati panorama, namun pelancong tidak perlu khawatir. Banyak batu besar dengan permukaan datar yang bisa dijadikan tempat berdiri, duduk, bahkan selonjoran. Batu-batu datar seperti ini menghadap lanskap Tanjung Senubing. Tidak hanya satu, namun ada di beberapa sudut jalan menuju ke bawah. Jadi ada 3 hal mengapa Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark. Pertama, Natuna itu memiliki geodiversity. Jadi keanekaragaman bebatuan, jadi asalnya itu adalah berasal dari kerak samudera, kemudian kerak benua, juga sungai purba. Yang usia bebatuannya adalah 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity. Jadi di Natuna kita memiliki hewan endemik Natuna yang satu-satunya di dunia cuma ada di Natuna, yaitu kekah. Kemudian kita punya juga kodok yang terkecil di dunia dan hewan-hewan lainnya. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai culture diversity, jadi keanekaragaman budaya. Kami punya budaya Mendu, kemudian ayam sudur dan lain sebagainya. Jadi tujuan ditetapkan sebagai kawasan geopark ada 3 juga. Yang pertama adalah untuk konservasi, jadi untuk perlindungan bebatuan jangan sampai dirusak. Yang kedua adalah untuk edukasi, jadi untuk pendidikan, penelitian. Yang terakhir adalah untuk ekonomi berkelanjutan. Ini untuk pariwisata. Tidak hanya Senubing, setiap situs di Taman Bumi Nasional Natuna memiliki daya pikat tersendiri. Seperti halnya Batu Kasa yang berlokasi di Kecamatan Bunguran Selatan, sekitar 30 menit dari pusat kota Ranai. Lokasi pantai Batu Kasa relatif dekat dari jalan utama di bibir pantai. Karakteristiknya menyerupai pantai-pantai di Provinsi Bangka Belitung. Berbatu-batu besar yang menumpuk di tepian pantai, pantainya berpasir putih dengan air yang jernih. Sepanjang bibir pantai dihiasi batu-batu besar dengan bentuk berbeda, memudahkan pengunjung melihat spot foto terbaiknya. Menurut catatan Dinas Pariwisata setempat, kompleks batuan granit Pantai Batu Kasa berumur sama dengan Gunung Ranai. Geopark Natuna terbentang dari bagian selatan hingga utara, hampir menutupi separuh sisi timur Pulau Bunguran. Batu Kasa dan Senubing barulah sebagian dari 8 geosite yang ada. Kini Anda, kita semua, dan dunia pun dibuat sadar bahwa Natuna tidak hanya tentang minyak dan gas. Ada surga kecil di sini yang kian lama menembus nirwana. Keindahan Natuna bukan bualan semata, tetapi nyata bagi yang mau menjemputnya.